Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki pekan yang baru hari ini, tanggal 20 Juli 2020. Kita ingin melanjutkan pergumulan dan perjuangan kita, usaha dan pekerjaan di dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup dalam keadaan aman, damai, sehat, rohani jasmani, penuh sukacita. Dan itulah memang yang disebut sebagai damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu senantiasa disiapkan oleh Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia di dalam setiap detik kehidupannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Yusuf mengetahui tunangannya Maria sudah mengandung, padahal dia sadar, dia tahu, dia yakin bahwa mereka tidak pernah melakukan perbuatan sebagai suami istri pada umumnya. Dia lalu ingin diam-diam meninggalkan Maria, tunangannya itu. Tetapi saudara-saudara, malaikat Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa Maria tunangannya mengandung karena kuasa Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti dia dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, kita selalu mengatakan Immanuel. Itu berarti bahwa kita meyakini bahwa Allah menyertai kita. Saudara-saudara, benar itu. Tetapi apakah benar kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan Immanuel, Allah menyertai kita? Bahwa Allah menyertai kita dalam gumul dan juang kita, dalam perjuangan kita, dalam suka dan duka, dalam kelegaan, dan juga di dalam kesempitan. Disitulah Tuhan menyertai kita. Seringkali kita menganggap Immanuel itu bila mana kita dalam keadaan penuh kelegaan, sukacita, dan banyak rezeki, serta sehat, rohani jasmani. Tetapi dikala kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita melupakan itu. Kita menganggap tidak ada Immanuel dalam hidup kita. Itu yang salah, saudara-saudara. Karena Immanuel itu artinya Allah menyertai kita dalam setiap gelombang kehidupan kita. Saudara-saudara, menarik sekali, Immanuel ini merupakan penegasan dari apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa pada waktu Musa diutus kepada orang Israel sebagai pemimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Orang Israel mengenal nama Allah mereka dalam kaitan dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah dengan akar kata El. Dan oleh sebab itu banyak sekali kita menjumpai dalam perjanjian lama itu ucapan-ucapan, sebutan-sebutan tentang Allah itu El. Umpamanya di Salem, lalu di dalam kehidupan Melkisedek dan Abraham memuja El Elyon. Lalu di Berseba Ishak memuja El Olam. Di Sikem Yakub memuja El Allah Israel. Yakub kemudian juga di Betel menyembah El Betel. Dan di Tabor orang memuja El Shaddai. Jadi nama Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang juga memberikan anaknya yang tunggal, Immanuel, Yesus Kristus, itu yang namanya El,
akar kata yang sama dengan Allah. Dan di dalam perjanjian lama, nama Allah yang ditulis dengan El itu ditulis dengan Tuhan dalam huruf besar. Nah, kalau kita menjumpai ada tulisan Tuhan dalam huruf besar, itu artinya El Shaddai, El Olam, dan bermacam-macam itu. Sebutan berikut dari El itu merupakan penjelasan fungsi, sifat, perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu. Nah, ada nama lain, YHWH. Tidak ada huruf hidup di situ, sehingga masih belum diketahui pasti apa sebenarnya. Apakah Yahweh, apakah Yehova, dan lain sebagainya. Hanya YHWH. Itu jawaban Allah kepada Musa ketika Musa diutus kepada kaumnya Israel bahwa ia akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Musa bertanya, siapa nama engkau? Apabila ditanya, Allah pada waktu itu tidak menyebut namanya. Yang dia sebut itu adalah fungsinya, hakikatnya. Siapa yang dikenal oleh Musa? Dia dengan perkataan itu aku adalah aku. Aku ada yang aku ada. Aku ada yang aku ada. Itu jawabannya. Itu fungsi, bukan nama sebenarnya. Kalau namanya El, jadi bukan menunjukkan kepada nama yang tertulis di situ. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mempelajari kembali, meneliti ayat-ayat itu, ya, tentang Allah memperkenalkan diri kepada Musa itu, ia ingin mengatakan, hai Musa, aku adalah aku. Maksudnya, aku adalah siapa yang kamu kenal. Siapa yang kamu lihat, siapa yang kamu ketahui tentang saya, itulah aku. Dalam bahasa Ibrani disebut Ehyeh, Aser, Ehyeh. Itu merupakan kata kerja yang berbunyi hayah. Berarti ada. Aku ada, lah ada. Itu yang mau dikatakan di situ. Aku adalah aku. Aku ada, lah ada. Ada menurut penglihatanmu. Siapa aku ini? Aku yang memanggil kamu dari Mesir. Aku yang menugaskan kamu. Aku yang mengajar. Aku yang memilih bangsamu sebagai bangsa pilihan dan akan kupimpin keluar dari tanah Mesir. Aku hayah. Aku adalah ada untuk hadir bersama-sama dengan kalian dan akan memimpin perjalanan kalian keluar dari tanah Mesir. Itu yang dimaksudkan. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, YHWH itu tidak menunjukkan kepada nama. Misalnya El itu nama. Atau nama seperti nama saya, Siprento. Itu nama pribadi. Tetapi YHWH itu maksudnya, aku ini, Tuhan, Allahmu, ada bersama-sama dengan kamu. Ada memimpin kamu. Ada memelihara kamu. Ada tidak pernah meninggalkan kamu. Ada yang selalu bersama-sama dengan kamu. Itulah sebenarnya makna dari YHWH itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itulah di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 itu dia mengatakan kepada Musa, aku adalah aku.
Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus kamu kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, begini kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Tuhan ini ditulis dengan huruf besar semua, Allah nenek moyangmu. Itu berarti dia menunjukkan aku El, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi nama, fungsi, nama dari karya, nama dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, nama dari pengenalan kita tentang siapa Dia secara pribadi, itulah yang harus kita selalu ingat, bahwa Dia bersama-sama dengan kita dalam setiap badai kehidupan kita, dalam gelombang kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang ini kita mau panggil Dia dengan sebutan Allah, atau El, atau Yahweh, atau Yehova, itu terserah kita. Karena Dia sudah memperkenalkan namanya yang terpenting adalah pengenalan kita terhadap Dia. Dan bagaimana Dia sudah hadir dalam hidup kita. Bukan saja Dia sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara itu, Dia hadir juga dalam firman-Nya, dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang hadir di tengah-tengah manusia, hadir di tengah-tengah kita, yang sudah berkarya memberi contoh teladan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, yakinlah, dalam gumul dan juang kita, Allah selalu ada untuk kita. Selalu ada dan siap bertindak untuk menolong kita dalam gumul dan juang kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.